Saudara, setelah membawa Indonesia tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tua Sinteyong dinantikan di Asian Championship atau Piala AFF 2024. Namun, apa daya? Laju kepak sayap Garuda Muda tertahan oleh Laos. Racikan pelatih Sinteyong tak mampu membuat timnas Indonesia meraih poin penuh di kandang. Di depan publik sendiri di Stadion Manahan Solo, Indonesia ditahan imbang 3-3 oleh Laos. Angka ini tentu menjadi catatan buruk karena menjadi rekor kebobolan terbanyak dalam riwayat pertemuan Indonesia dengan Laos. Padahal di atas kertas permainan Indonesia selalu lebih diunggulkan dari Laos. Pasca ditahan imbang oleh Laos, kekecewaan disampaikan oleh pelatih timnas Sinteyong. Kekecewaan Sinteyong khususnya ditujukan Marcelino Ferdinand. Sinteyong menyebut jika permainan Marcelino Ferdinand pada Kamis malam adalah yang terburuk. Marcelino yang mendapat kartu merah maksud saya saudara, membuat pelatih harus putar otak mengatur strategi lain untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Indonesia ingin memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner, namun hal ini masih terkendala dengan izin dari klub pemain. Dan juga menyikapi jadwal padat Piala AFF 2024 yang rentan memicu cedera pemain. 말씀드린 이발을 부르고 싶지만 형편상 우리는 백방으로 노력하고 있고 이발을 올 수 있으면 너무 좋겠다. 우리 미디어에서도 좀 올 수 있게끔 힘을 좀 썼으면 좋겠다. 이발 쓰는 거 상당 50받는데 이발 팀 구단에서 지금 절대 불가라고 해서 지금 상당히 애로가 많다 보시면 되겠다. 네, 사실 우리 AFF가 국가를 이동하면서 3일 한 경기씩 한다면서 저는 도저히 있을 수 없는 일이다. 이거는 선수들을 아예 죽이려고 하는 거다. 이런 부분은 좀 생각을 해야 됩니다. 최소 3일이 아니라. Lihatnya greget sih, soalnya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang bikin Indonesia imbang gitu. Terus tadi di gol terakhirnya Laos kayaknya itu seharusnya nggak sah menurutku, soalnya tadi dilihat di tribun harusnya bolanya udah keluar. Timnya sangat bagus. Sayang Marcelino kena kartu merah, kurang sedikit mengontrol emosinya. Untuk pertandingan kedepannya semoga poin 3 terus. Dukungan keluarga menjadi amunisi sendiri penyemangat para pemain timnas. Meski pada pertandingan melawan Laos pada Kamis malam, skuad Garuda Muda harus puas dengan hasil imbang. Namun keluarga para pemain tetap mengapresiasi semangat juang timnas Indonesia. Apalagi timnas hanya bermain dengan 10 pemain di babak kedua. Keluarga berharap saat pertandingan melawan Vietnam, timnas dapat bermain lebih baik lagi. Kita sebenarnya ya harus menang, tapi saya puji pemain timnas U22 ini, semangat juangnya tinggi. Apalagi tadi terjadi kartu merah Marcelino, akhirnya jadi 10 dan 11, tapi mereka berjuang sangat hebat dan bisa mempertahankan sehingga jadi skor 3-3. Nah, ini kan lawan Vietnam, ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, yaitu terutama bisa mendapatkan kemenangan. Saat ini saudara, timnas Indonesia berada di posisi puncak klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024 dengan 4 poin. Di bawahnya ada Vietnam dengan mengantongi 3 poin. Tapi dengan catatan, Vietnam baru sekali bertanding. Berikutnya Filipina dan Myanmar dengan poin 11. Sementara Laos menjadi juru kunci dengan poin 1. Targetnya Indonesia diharapkan bisa menjadi juara grup B. Karena jika Indonesia berada di posisi runner-up grup B, maka yang menjadi lawan adalah peringkat 1 grup A yang berpotensi besar adalah Thailand. Oleh karena itu, Indonesia harus meraih poin penuh dengan menang melawan Vietnam dan Filipina. Dengan permainan melawan Laos yang mendapat review tidak memuaskan, apakah kita akan optimistis untuk melangkah lebih jauh, bahkan menjadi juara dalam turnamen ini? Apalagi laga mendatang saudara, usai melawan Laos, Indonesia akan bersiap menghadapi lawan berat di grup B Vietnam pada Minggu 15 Desember mendatang. Duel antara Indonesia dan Vietnam menjadi yang paling dinanti di grup B Piala AFF.
Tensi pertandingan pun selalu tinggi. Ada 3 pemain bintang Vietnam lainnya yang akan berlaga membela The Golden Star. Pertandingan Indonesia versus Vietnam juga menjadi ajang pembuktian kecanggihan taktik antara kedua pelatih timnas yang sama-sama berasal dari Korea Selatan. Piala AFF merupakan kompetisi yang biasanya diikuti oleh tim senior. Namun langkah berbeda diambil STY yang justru menurunkan mayoritas pemain muda dengan rata-rata usia 20 tahun. Komposisi ini bisa dibilang sebagai ajang uji coba karena Ketua PSSI Erick Thohir bilang jika momen ini membuka kesempatan bagi pemain muda untuk regenerasi pemain timnas senior. Target juara bukanlah menjadi tujuan akhir PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo punya target timnas Indonesia bisa juara di Piala AFF 2024. Dito menilai pemilihan skuad muda itu merupakan strategi PSSI dalam mempersiapkan regenerasi atlet untuk masa depan timnas. Meski begitu, manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji meminta masyarakat tidak berekspektasi yang tinggi untuk meraih trofi karena memang PSSI sedang menyiapkan regenerasi. AFF, ya pasti targetnya juara lah Mbak, masa enggak. Ini kan pakai U23 ya, saya sih rasa optimis ya. Dan ini saya rasa juga bagus juga buat mengencangkan kesolidan tim juga. Artinya memang fokusnya regenerasi? Ya, Pak ET menyampaikan bahwa di AFF ini lebih fokus ke regenerasi dan itu yang kita butuhkan. Harapan, cita-cita, dan keinginan. Tentu kita kan semuanya punya cita-cita, harapan, dan keinginan itu bisa membawa trofi Piala AFF senior ke Indonesia, kan begitu. Kita ini harus realistis melihat situasi dan kondisi terutama berkaitan dengan skuad yang akan kita turunkan. Cuman berpesan harapan jangan terlalu tinggi lah. Tapi kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Sejak dimulai pada tahun 1996, Indonesia tembus ke final Piala AFF 6 kali. Tapi tak pernah membawa trofi juara, hanya menjadi runner-up. Namun di tengah kebangkitan sepak bola nasional, akankah Sintayong menjadi pelatih pertama yang bisa mewujudkan mimpi Garuda Muda berada di puncak sepak bola ASEAN ini?